Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan kuliah kita Matematika Dasar. Materi kita hari ini adalah tentang himpunan atau set dalam bahasa Inggris. Tapi sebelum itu kita akan sedikit menyinggung tentang bilangan. Oke, buku yang kita gunakan buku apa saja ya. Boleh dia berbahasa Inggris atau berbahasa Indonesia. Cuman di sini saya memakai Skaum, tapi buku lainnya juga tidak masalah ya. Mau yang bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia ya. Kalian bisa menggunakan buku apa saja. Oke, kita masuk ke bilangan. Seperti yang kalian ketahui, ya, matematika ini terkait sama bilangan ya. Jadi memang berputar tentang bilangan. Oke. Salah satu sumbangsih Islam dalam perkembangan peradaban dunia adalah sistem bilangan ya. Sistem bilangan ini merupakan salah satu sumbangsih Islam. Jadi angka-angka itu 1, 2, 3 ya, itu adalah angka-angka Arab ya. Jadi pada abad pertengahan dulu, pada masa umat Islam ya, berkembangnya ilmu pengetahuan di dunia Islam, itu banyak sumbangsih-sumbangsih terkait dengan ilmu pengetahuan. Dan salah satu sumbangsih yang paling besar menurut saya itu adalah angka-angka Arab ini yang diadopsi ke dalam bilangan internasional ya, sehingga mampu mendorong perkembangan ilmu pengetahuan, terutama desain, menjadi lebih maju lagi ya, lebih pesat ya. Oke, bilangan kita mulai dari bilangan asli ya. Bilangan asli. Apa itu bilangan asli? Himpunan bilangan asli atau disebut juga himpunan bilangan bulat positif ya. Biasa dilambangkan dengan N ya. Isinya apa? 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Oke ya. Dan seterusnya. Kemudian bilangan cacah. Bilangan cacah ya. Bilangan cacah itu biasa dilambangkan dengan W ya. Isinya apa? Isinya 0, dimulai dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Oke. Kemudian bilangan bulat. Bilangan bulat biasa dilambangkan dengan I ya. Apa isinya? Mulai dari tak terhingga, misalnya min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Oke ya. Kemudian bilangan rasional ya. Kemudian bilangan rasional. Oke, bilangan rasional. Oke, bilangan rasional ya. Bilangan rasional dilambangkan dengan Q ya. Jadi bilangan rasional dilambangkan dengan Q. Apa itu bilangan rasional? Bilangan rasional yaitu bilangan yang dapat dinyatakan sebagai hasil bagi antara dua bilangan bulat. Ini antara dua bilangan bulat ini, itu hasil baginya disebut bilangan rasional. Misalnya apa? Misalnya 1 atau setengah ya, 1/4 ya. Kemudian berapa lagi? 3/5 misalnya ya.
kemudian minus 5/7 misalnya, dan lain-lain ya, dan lain-lain. Jadi dia hasil bagi dari bilangan bulat ya, hasil bagi dari bilangan bulat itu ya, itulah dia bilangan rasional. Kemudian ada bilangan irasional. Tapi ini ada syaratnya ya, bilangan rasional ini ada syaratnya. Syaratnya apa? Penyebutnya, yang dimaksud penyebut ini ya, ini penyebut yang kalau di setengah ini berarti 2 penyebut, yang 1/4 ini 4-nya penyebut, ini 3/5 berarti 5-nya penyebut, min 5/7 berarti 7-nya penyebut ya. Jadi penyebutnya ini nggak boleh 0 ya. Ingat syaratnya bilangan rasional itu adalah penyebutnya tidak boleh 0. Oke, kalau seandainya 0 dia jadi 1/0, dia jadi tidak terdefinisi ya kan. Jadi kalau 1/0 itu tidak terdefinisi. Kemudian kalau 0/1 itu tidak terhingga. Sedangkan kalau 0/0 itu baru 0 ya. Oke ya. Kemudian kemudian apa? Kemudian himpunan bilangan irasional. Apa contohnya? Ya kan? Contohnya ya bilangan desimal itu bilangan irasional ya. Yaitu bilangan yang tidak dapat dinyatakan sebagai hasil bagi antara dua bilangan bulat atau pecahan ya. Misalnya apa? Misalnya itu apa? Itu 2,7 182 8 dan seterusnya. Ada lagi ya, ada seperti V yang sering kita temui saat kita belajar fisika ya atau matematika. Itu apa? Itu 3,14 159 terus panjang itu ya. Kemudian apa lagi? Kemudian misalnya akar 2. Akar 2 itu apa dia? Dia 1,4 142 dan seterusnya, panjang dia desimalnya ya. Jadi itulah bilangan irasional. Dan yang satu lagi adalah bilangan real ya, bilangan real ya. Biasa irasional ini dilambangkan dengan key action ya. Jadi key action ya. Jadi bilangan irasional dilambangkan dengan key action, sedangkan bilangan real dilambangkan dengan R ya. Bilangan rasional ini dan bilangan irasional ini itu merupakan himpunan daripada bilangan real. Jadi bilangan real itu semua bilangan yang ada di sini adalah bilangan real ya. Bisa paham ya? Oke. Jadi kira-kira itu, jadi semua bilangan yang di sini itu adalah bilangan real. Jadi himpunan daripada bilangan rasional dan himpunan bilangan irasional. Oke. Kalau kita perhatikan ini ya, bilangan asli itu merupakan bagian dari bilangan cacah. Coba kita lihat. 1, 2, 3 di bilangan cacah adalah itu merupakan bilangan asli, cuman ditambah 0, itu maka disebut bilangan cacah. Kemudian bilangan bulat. Bilangan bulat ini adalah bilangan cacah ini bagian dari bilangan bulat. Kalian perhatikan. Ada 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Cuman di sini di bilangan bulat ada bilangan lain yaitu bilangan minus ya kan, minus 3, minus 4, minus 3, minus 2, minus 1. Ya kan? Jadi bilangan cacah ini adalah bagian dari bilangan bulat. Bilangan asli adalah bagian dari bilangan cacah, sedangkan bilangan cacah adalah bagian dari bilangan bulat. Ya. Bisa ya? Sedangkan bilangan rasional adalah hasil bagi daripada bilangan bulat. Ya kan? Antara dua bilangan bulat dibagi itu bilangan rasional ya kan. Jadi ini juga merupakan bagian dari, jadi bilangan bulat adalah bagian dari bilangan rasional. Ya. Jadi bilangan bulat adalah bagian dari bilangan rasional. Oke. Bisa paham ya? Kan bisa ya, bisa dipahami ya. Karena kan baik bilangan rasional adalah hasil bagi bilangan bulat ya.
Jadi dia bilangan rasional ini bisa isinya bilangan bulat, bisa isinya bilangan pecahan, ya. Jadi bilangan rasional ini bisa dia berisi pecahan, bisa juga berisi bilangan bulat atau campurannya, ya. Bisa paham ya. Jadi bilangan bulat ini bagian dari bilangan rasional, oke. Kemudian sedangkan gabungan antara bilangan rasional, jadi bilangan yang ini semua merupakan bagian dari bilangan rasional, dan bilangan irasional itulah bilangan real. Jadi bilangan real itu adalah meliputi seluruh bilangan, ya. Jadi seluruh bilangan disebut bilangan real. Oke ya? Oke, saya kira bisa paham ya. Jadi bilangan asli 1 2 3, bilangan cacah 0 1 2 3, bilangan bulat min sampai tidak min, kemudian bilangan irasional adalah terdiri pembagian bilangan bulat dan juga bilangan bulat itu sendiri. Jadi gabungan antara semua ini disebut bilangan rasional. Kemudian ada juga bilangan irasional, yaitu bilangan desimal yang tidak terhingga, ya, yang tidak dapat dibentuk dalam pecahan, ya, atau tidak dapat digambarkan dalam pecahan, ya. Oke ya. Bilangan irasional adalah bilangan yang terdapat dinyatakan sebagai hasil bagi antara dua bilangan bulat, ya, atau pecahan. Jadi dia tidak bisa dikatakan itu, ya. Misalnya E, ya, atau Pi atau akar 2. Oke ya. Oke, kalau kita mau menggambar dia ini bilangan asli bagian dari bilangan cacah, bilangan cacah bagian dari bilangan bulat bagian dari bilangan rasional, bagian rasional adalah bagian dari bilangan real. Jadi bisa kita gambarkan seperti ini, ya. Seperti ini. N bagian dari W bagian dari I bagian dari bilangan rasional, bagian dari bilangan real. Oke. Oke, saya kira itu dulu materi bilangannya. Kita akan masuk ke himpunan, ya. Oke. Apa itu himpunan? Kalau dalam bahasa Inggris disebut set. Himpunan atau set didefinisikan sebagai kumpulan objek-objek yang berbeda. Selain itu, kita juga sering mendengar definisi lainnya, yaitu sebagai kumpulan objek-objek yang berbeda dan mempunyai sifat-sifat tertentu yang sama. Oke? Setiap objek yang terdapat dalam himpunan disebut anggota atau unsur atau elemen. Anggota-anggota himpunan ditulis dalam tanda kurung kurawal. Oke? Untuk menunjukkan bahwa suatu unsur atau elemen merupakan anggota dari suatu himpunan tertentu, biasanya kita menggunakan lambang E. Nanti kita tunjukkan. Sedangkan lambang untuk menunjukkan bahwa suatu elemen atau unsur bukan merupakan anggota suatu himpunan, maka kita gunakan lambang E dicoret, ya. Himpunan tidak memperhatikan urutan penulisan dan pengulangan anggota. Sebagai contoh misalnya A, himpunan A itu 1, 2, 1,2, 4 misalnya. Ya. Kemudian ada himpunan B, yaitu 2,4,1. Maka kedua himpunan ini itu sama sebenarnya, ya. Itu himpunan yang sama. Dan juga tidak ada selain tidak ada urutan penulisan, juga tidak ada pengulangan anggota. Misalnya A itu 1, 1, 2, 1,1,2,4 misalnya, kan. Kemudian itu tidak ada, itu dianggap 1,2,4. Bisa, ya? Bisa dipahami, ya, dari situ.
Jadi kalian perhatikan ini. Misalnya ada himpunan A, isinya adalah 1, 2, 4. Nah, oke. Kemudian ada itu dia sama sebenarnya, dia sama ya. Sama apabila tidak memperhitungkan urutan, misalnya 2, 1, 4. Ya, itu sama. Ini himpunannya sama ya. Jadi himpunan A sama himpunan B ini sama. Isinya sama. Dan juga dia tidak menganggap pengulangan. Misalnya ada himpunan C 1,1,2,4. Nah, gini ya. Ini tetap dianggap 1. Jadi C ini tetap dianggap 1,24 gitu ya. Karena tidak ada pengulangan, tidak dianggap. Ya, bisa dipahami ya. Bisa dipahami ini ya. Bisa ya. Oke ya. Oke. Jadi dia kalau kita membuat himpunan, perhatikan. Jadi dia kalau kita membuat himpunan, dia harus ada harus ada kurung kurawalnya. Perhatikan ini, kurung kurawal ini. Ya. Jadi ini yang ya, perhatikan ya. Oke. Atau bisa juga dibuat seperti ini ya. Cara penyajiannya bisa dibuat seperti ini. Misalnya B buka kurung kurawal B adalah bilangan genap misalnya ya. Bisa dibuat seperti ini ya. Oke ya. Oke. Jadi cara penyajian seperti tadi itu. Bisa dia dalam seperti ini, ya. Bisa juga dalam bentuk seperti ini ya. Jadi dia ada tabulasi atau enumerasi. Ini dia dalam bentuk tabulasi 1, 3, 7, ya kan? Atau bisa juga kita buat misalnya seperti ini ya. Misalnya terlalu banyak misalnya angkanya. Kita misalnya gini, B himpunannya adalah 1, 2, 3 sampai 99,100 ya. Oke. Ini berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 88, 99 sampai 100. Bisa ya? Jadi bisa dibuat seperti itu. Atau bisa juga misalnya B kita buat seperti 1, 2, 3 terus 100, 100 misalnya. Oke, bisa ya. Jadi itu bentuknya seperti itu bentuk tabulasi atau enumerasi ya. Ini dalam bentuk tabulasi. Sedangkan kalau ini tabulasi ya, ini disebut dalam bentuk tabulasi. Kalau ini dalam bentuk notasi ya, ini dalam bentuk notasi. Ini jadi dalam bentuk notasi ya, bentuknya seperti ini. Atau ada sering kita temukan juga misalnya seperti ini A X adalah X bagian dari bilangan real ya antara 1 sampai 100. Oke. Ya, oke. Jadi bisa dibuat bentuknya bentuk notasi, bisa dalam bentuk notasinya seperti ini ya. A X adalah X bagian dari bilangan real antara 1 sampai
antara 1 sampai 100. Satunya tidak termasuk, 100 tidak termasuk. Jadi dimulai dari 2 sampai 99 ya, karena tidak ada lebih kecil sama dengan ya, lebih besar sama dengannya tidak ada, dan ini tidak ada lebih kecil sama dengannya. Jadi dia tidak termasuk 1 ya. Ini tidak termasuk 100. Tapi kalau ada sama dengannya di bawah ini, maka dia 1 dan 100 ini termasuk ya. Oke, bisa ya? Bisa dipahami ya? Oke, ini cara bacanya seperti tadi saya bilang. Lambang ini berarti anggota himpunan gitu ya. Kemudian atau bisa dibaca sedemikian sehingga ya. Jadi anggota himpunan X sedemikian sehingga X bila adalah bagian ini tadi saya bilang tadi, kalau dia bagian dari anggota dia maka dilambangkan dengan E. Tapi kalau dia bukan bagian dari anggota di E dicoret ya. Bisa ya? Bisa saya kira ya. Sambil kalian buka-buka lagi buku yang lainnya. Oke, saya kira bisa dimengerti. Kemudian ada apa? Ada himpunan terbatas dan ada himpunan yang apa? Yang tidak terbatas ya. Jadi penulisannya seperti ini. Ini kalian lihat. Seperti ini ya. Ini dia. Tinggal titik-titik. Berarti dia tidak terbatas, tidak terhingga ya. 2, 4, 6, 8 sampai 1000, 1 miliar dia masih masuk anggota daripada N ya. Oke ya. Oke ya, bisa ya. Nah. Atau P sedangkan kalau yang terbatas dia misalnya himpunannya seperti tadi. Misalnya M sama dengan 1, 2, 3. Nah, ini terbatas, himpunannya cuma 3. Ini dia terbatas. Tapi kalau tidak terbatas seperti ini dilambangkan dengan titik. Berarti tidak terbatas ya. Atau kalau dengan menggunakan bahasa M adalah hari, jumlah adalah hari dalam 1 minggu. Nah, itu terbatas ya kan? Senin, Selasa, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu ya. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Terbatas ya kan? Itu terbatas ya. Himpunan daripada hari dalam seminggu ya kan? Nah, tapi kalau misalnya himpunan sungai yang ada di muka bumi memang susah dihitung ya kan? Jumlah sungai di muka bumi, tapi dia tetap terbatas ya. Tapi tetap terbatas. Kenapa? Karena memang jumlah sungai yang ada di muka bumi ya jumlahnya segitu. Walaupun kita nggak tahu jumlah aslinya, tapi jumlahnya segitu. Kita nggak tahu jumlah asli karena susah sekali menghitung jumlah sungai di muka bumi. Tapi tetap dianggap jumlah sungai di muka bumi ini dapat dihitung. Ya. Oke ya. Karena real dia ya, karena nyata dia. Ada barangnya ya. Jadi dia bisa dihitung sebenarnya. Cuman kita untuk saat ini kemampuan kita mungkin belum bisa menghitung semua sungai yang ada di muka bumi. Bisa dipahami ya? Oke, itu termasuk yang bisa dibatasi ya. Jadi jumlah sungai di muka bumi sama kayak gini ya, sama kayak M 1, 2, 3 karena bisa dihitung. Atau sama dengan jumlah hari dalam 1 minggu ya, hari-hari dalam 1 minggu. Oke ya, bisa ya. Oke. Oke, seperti saya jelaskan tadi, ya. Jadi dia tidak melihat urutannya ya, 1 2 3 4, bisa terbalik-terbalik, tapi tetap himpunan A sama himpunan B ini sama isinya. Jadi dia tidak memperhitungkan urutan-urutan ya. Oke ya. Kemudian satu lagi apa tadi? Selain tidak memperhitungkan urutan-urutan, tidak memperhitungkan juga pengulangan-pengulangan. Tidak ada masalah dia misalnya ini ya.
Misalnya nih kita lihat 5, 6, 5 ini kan 5 diulang lagi di sini. Ini dianggap satu aja. Jadi himpunan C ini pada dasarnya 5, 6, 7. Pengulangan 5 ini nggak dianggap. Sama kayak gini. 7, 5, 6. Ya kan? 7-nya diulang 2 kali. Tetap tidak dianggap. Dianggap 7 itu ada 1. Di sini kan ada 2. Tapi dalam himpunan itu dianggap cuma 1. 7, 5, dan 6. Ya. Dan kedua himpunan ini sama. Ya. Dua himpunan ini sama. Nah, karena himpunan C 5, 6, 7, sedangkan himpunan D 7, 5, 6. Sedangkan di dalam himpunan tidak memperhatikan urutan dan tidak memperhatikan pengulangan, ya. Oke ya, bisa paham ya? Bisa dipahami ya? Jadi tidak memperhatikan urutan dan tidak memperhatikan pengulangan. Jadi dia himpunan C tetap dianggap 5, 6, 7, sedangkan himpunan D dianggap 7, 5, 6. Dan himpunan C dan D ini adalah sama karena isinya sama. Jadi urutan dan pengulangan tidak dianggap. Oke ya, bisa ya? Oke. Oke, kalau dia Kalau dia himpunan 0 itu tinggal kalian buat begini aja. Itu berarti lambangnya situ dia himpunan 0, berarti himpunan kosong atau A sama dengan ini himpunan kosong ya. Ya, macam-macam ya. Oke ya. Jadi bisa buat begini, bisa begini. Atau sering disebut juga nul ya. Nul set atau himpunan kosong. Oke ya, bisa ya. Bisa contohnya nih. Ya. Oke, kita langsung aja subset. Oke ya. Tadi kita udah lihat bilangan tadi ya. Bilangan tadi adalah bagian ya, subset atau bagian ya. Tadi kita udah lihat bilangan tadi, bilangan cacah tadi, bilangan asli merupakan bagian dari bilangan cacah. Bilangan cacah merupakan bagian dari bilangan bulat, ya kan? Bilangan bulat merupakan bagian dari bilangan rasional. Bilangan rasional merupakan bagian dari bilangan real. Jadi kalau bagian dari itu kita buat A bagian dari B. Jadi lambangnya nih. Kalian perhatikan lambangnya ini ya. Kayak gini ya. Oke ya, bisa ya. Misalnya terdapat himpunan A dan B ya. Misal terdapat himpunan A dan B. Jika semua anggota himpunan A merupakan anggota himpunan B, jika semua anggota himpunan A merupakan anggota himpunan B ya, maka dikatakan bahwa A merupakan himpunan bagian B, seperti contoh tadi ya. Bilangan tadi ya, bilangan asli itu bagian dari himpunan bilangan cacah. Terus selanjutnya bilangan cacah merupakan himpunan bagian dari bilangan bulat ya. Oke ya. Bisa paham ya? Kalian perhatikan lambang-lambang ini ya. Nah, perhatikan dia lambang-lambang ini. Kalau B bagian dari A ya. Kalau bilangan asli bagian dari bilangan cacah, misalnya B bilangan asli, kalau sebaliknya tidak bisa ya kan? Kalau dibalik tidak bisa. Jadi B bagian dari bilangan A, tapi B tidak sama A ya. Kalau B dia bilangan asli 1, 2, 3 dan seterusnya, sedangkan A dia bilangan cacah. Dimulai dari 0, 1, 2. Tapi B bagian dari A. Tapi dia himpunan B tidak sama dengan himpunan A. Bisa dipahami ya? Kalau dia lambangnya seperti ini, itu berarti himpunan B ada sama dengan himpunan A. Ini artinya himpunan B sama dengan A. Ya. Oke ya, bisa ya. Jadi kalau himpunan seperti ini, lambangnya seperti ini, B bagian dari A, tapi himpunan B beda sama himpunan A atau tidak sama. Tapi kalau tulisan seperti ini, B
lambang seperti ini, bagiannya seperti ini, ada sama dengan A, itu berarti B itu sama dengan A ya. Bisa dipahami ya perbedaannya ya. Lambang ini sama lambang ini ya. Bisa dipahami ya ini ya. Oke, kalau nggak bisa pahami, kalau sulit pahami, saya ulangi lagi tadi. Misalnya tadi apa tadi? Bilangan asli ya, misalnya B sama dengan isinya adalah himpunannya adalah 1, 2, 3. Ini himpunan bilangan asli ya. Sedangkan sedangkan A itu bilangan apa? Bilangan cacah ya, mulai dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Oke ya. Nah, ini bagian dari ini. Tapi ini himpunan B beda sama himpunan A. Bisa paham ya? Oke. Perhatikan ini diagram pen. Perhatikan diagram pen. Kalau ini tadi A merupakan bagian dari B. Ini ya. Ini kan. Ini A, himpunan A ada di dalam himpunan B, atau A bagian dari himpunan B. Tapi A ini ya, ini dia ya lambangnya ya, nih. Tapi A, himpunan A berbeda sama himpunan B, ya kan? Sama, walaupun begini juga sama juga ya. Nah, oke ya, bisa ya. Kalau kita buat dalam bentuk himpunan, A bagian dari B, tapi A berbeda sama B. Ya, oke ya. Himpunan A berbeda sama himpunan B. Bisa digambarkan seperti ini, bisa digambarkan seperti ini. Kalau ini artinya apa? Kalau ini artinya himpunan A sama himpunan B ada bagian yang sama, ya. Ada bagian yang sama. Misalnya 1, 2, ya. Ini 4, 5, 6. Nah, ternyata dia ada yang sama 3. Misalnya himpunan A ya. Himpunan A isinya adalah 1, 2, 3. Oke. Oke, sedangkan himpunan B isinya adalah 3, 4, 5, 6. Oke. Jadi ada bagian yang sama yaitu 3. Nah, maka disebutlah irisan ini ya. Ini disebut irisan. Jadi ada anggota himpunan yang sama dari masing-masing himpunan. Himpunan A sama himpunan B ada anggotanya yang sama, maka disebutlah irisan. Bisa ya? Irisan ya. Irisan. Oke, bukan arisan ya, irisan. Oke, sedangkan kalau begini tidak ada anggota himpunan A dan himpunan B yang sama. Artinya ini adalah himpunan lepas ya, himpunan lepas. Bisa ya? Bisa paham ya? Tidak perlu contoh ya, tidak perlu contoh ya. Oke ya. Ini dia tadi. Ini dia tadi yang saya bilang himpunan apa? Himpunan ini irisannya ya, irisannya berarti C dan D. Berarti anggota himpunan A apa aja? A, B, C, D. Itu anggota himpunan A, ini dia ya. Sedangkan himpunan anggota B apa aja? C, D, E, F ya. Jadi dia ada irisan di C dan D. Ada anggota yang sama di himpunan A dan himpunan B, yaitu C dan D. C, D. C, D. Jadi inilah disebut irisan. Inilah dia irisan himpunan A sama himpunan B adalah C, D. Bisa ya? Bisa paham ya? Oke. Kita masuk ke apa? Kita masuk ke apa? Operasi apa? Operasi himpunan ya. Ya agak susah ya di sini karena kita tidak bertemu langsung, tidak di kelas, jadi emang agak susah untuk menjelaskannya. Tapi tidak masalah, nanti kalian bisa tanya ke saya mana yang kurang jelas. Tapi untuk sementara ini kalian perhatikan dulu apa yang saya jelaskan. Oke, kita akan masuk ke apa? Ke
eh, apa operasi himpunan ya. Tapi kalian pahami dulu, ada satu lagi, ini diagram Venn tadi ya. Jadi ini ada saya gambar diagram Venn ya. Mohon maaf ya, ini tulisannya tidak bagus ya. Oke, ini diagram Venn. Ini misalnya saya buat seperti ini. Ini ada semesta ya. Oke. Ini semesta itu adalah meliputi seluruh yang ada di himpunan sini, di dalam kotak ini ya. Dalam semesta ini ada himpunan A, ada himpunan B. Jadi dia melingkupi seluruhnya. Himpunan A itu bagian dari himpunan kuasa, himpunan B bagian dari himpunan kuasa. Dan kalau ada nilai-nilai di luar-luar ini juga, ini merupakan bagian dari himpunan kuasa. Jadi himpunan semesta maksud saya. Jadi himpunan semesta ini isinya adalah himpunan yang ada di dalamnya, dan juga nilai-nilai atau angka-angka yang ada di luarnya, ya, di luar daripada himpunan A dan B. Selama dia masih di dalam himpunan semesta ini ya. Bisa paham ya? Ini untuk sekedarnya aja sebelum kita masuk. Jadi nanti ada semesta ya, ada himpunan, misalnya berapa, bisa 2, bisa juga 3 ya himpunannya, bisa banyak ya. Kemudian ada nilai-nilai, selain nilai-nilainya ada di dalam himpunan ini ya, atau di antara himpunan ini, tapi ada juga nanti nilai-nilai yang ada di luar. Dan semuanya ini merupakan bagian dari semesta. Jadi bagian dari himpunan semesta. Bisa paham ya? Jadi kalau saya buat himpunan semesta sama dengan isinya apa aja? Ya A, misalnya ada A, tambah B ya, tambah himpunan C, misalnya ini kita pakai 3 ya. Ditambah yang di luar-luar ini, misalnya X ya. Itulah dia. A, B, C, yang di luar-luar ini, misalnya saya bilang X, itulah dia. Itu adalah keseluruhannya disebut dengan himpunan semesta. Bisa paham ya? Oke, itu dasarnya aja. Oh ya, satu lagi tadi ada yang belum kita, himpunan saling lepas tadi udah ya. Ekivalen sama ya. A sama dengan B. Ya. Oke. Misalnya saya bahas sedikit dulu ya. Yang tadi ada yang belum kita bahas sedikit. Misalnya ekivalen himpunan. Jadi ekivalen himpunan, ada ekivalen himpunan ya. Himpunan. Misalnya ada himpunan H ya. Itu isinya 1, 2, 3, 4, 5 misalnya ya. Terus ada himpunan F ya, itu isinya Ali, Budi, Imam, Dono, 1, 2, 3, 4, kemudian Lina. Oke, ini dia himpunannya. Dia ekivalen dari jumlah isi himpunan ya. 1, 2, 3, 4, 5. Dia ada 5, ini ada 5, ada 5 isi himpunannya. Ya, itu ekivalen sama himpunan A, ekivalen sama himpunan F. Kenapa? Karena himpunan F juga isinya 5, Ali, Budi, Imam, Doni, dan Lina. Jadi dia ekivalen, sama-sama berisi 5. Oke, bisa dipahami ya? Itu dia ekivalen. Biasanya ini ditulis, kalau dalam ditulis A Oke, lambangnya seperti ini. B.
ya. Atau kayak gini, A sama dengan B. Mutlak A sama dengan mutlak B. Itu yang dilihat adalah jumlahnya. Itu ekuivalen himpunan ya. Bisa ya? Kemudian ada himpunan himpunan lepas tadi udah ya. Yang saya gambar tadi yang terlepas. Nah, ini himpunan lepas. Ini ada semestanya ya. Nah ini himpunan lepas ya. Antara B sama A tidak ada beririsan. Itu berarti antara A dan B itu himpunan lepas ya. Bisa ya? Misalnya anggota A adalah Ali dan Lina, anggota B adalah Budi dan Udin. Nah, mereka tidak ada yang satu orang masuk dua kelompok, jadi masing-masing. Itulah dia disebut anggota himpunan lepas. Ada juga namanya power set ya, power set atau himpunan kuasa ya. Himpunan kuasa. Apa itu himpunan kuasa? Himpunan kuasa itu adalah suatu himpunan yang anggota-anggotanya merupakan himpunan bagian dari A. Termasuk himpunan kosong dan himpunan A itu sendiri. Misalnya gini, ada himpunan A misalnya apa? 1, 2, 3. Ini himpunan A, ya kan? Nah, himpunan diri dia mereka sendiri ini disebut himpunan kuasa. Apa isinya himpunan kuasa itu? Apa isinya? Isinya adalah diri dia sendiri 1, 2, 3, yaitu ya. Kemudian seandainya kosong, ini saya buat himpunannya. Seandainya kosong, ya, kayak gini ya, himpunan kosong, ya. Kemudian 1 aja, oke. Kemudian 2 saja, ya. Kemudian 3 saja, kemudian apa lagi? 1, 2 ya, atau 2, 1. Kemudian apa lagi? 2, 3 ya. Kemudian apa lagi? 1, 3. Satu, 3. Oke, bisa ya. Jadi ada berapa himpunan ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3 udah. 1, 2, 3 udah. Nih 1, 2 udah. 2, 3 udah. 1, 3 udah. Berarti ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Artinya apa? Artinya kalau kita ingin tahu himpunan kuasanya ada berapa, ya kan? Jumlah himpunan kuasa ada berapa? Ya kan? Atau P A-nya ada berapa? Itu artinya apa? 2 kita pangkatkan N. Kita pangkatkan N. Nah, N-nya itu ini. Ini N-nya. Jadi sama dengan berapa? 2. Sama dengan berapa ini? Sama dengan berapa? Maaf, macet. Oke, 2 pangkat 3. N-nya 3 kan? Oke ya. 2 pangkat 3. N-nya 3. Ini N-nya ya. 1, 2, 3. Jumlah ini ada 3 ya.
jumlah anggotanya ini ada 3. Perhatikan jumlah himpunannya ada jumlah anggota himpunannya ada 3 ya. 1, 2, 3, ada 3 orang ya. Ada 3 apa? Ada 3 angka. Berarti dia n-nya itu jumlahnya ini ada 3, berarti 2 pangkat n. Misalnya Ali, Budi, Imam, berarti ada 3, ada Ali 1, Budi 2, Imam 3, berarti ada 3 orang. Maka dia jumlah n-nya adalah 3. Jadi dia maka jumlah himpunannya, himpunan power set ini atau himpunan kuasa ini adalah ada 8. Betul kan? Coba kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Betul ya? Ada 1, 2, 3, ada kosong, ada 1 sendiri, ada 2 sendiri, ada 3 sendiri, ada 1 sama 2, ada 2 sama 3, dan ada 1 sama 3. Oke, ada 8. Oke, bisa ya? Oke. Kita masuk dulu sedikit ke ke operasi himpunan. Oke. Apa operasi himpunan yang pertama? Irisan ya. Kita coba. Oh, gabungan ya, union atau gabungan. Biasanya dilambangkan sama U ya. U ya. Nah, ini misalnya ya, nih. A union B, A gabung B. Nah, gambarnya seperti ini. Seperti ini. Tapi biasanya di sini ada S ya. Di sini ada himpunan semestanya ya. A gabung, ini ada S biasanya di sini ada tulisan S, berarti dia himpunan semesta ya semuanya. A gabung B, artinya apa? Artinya seluruh anggota A dan anggota B termasuk irisannya. Misalnya di sini, misalnya anggota A 1, 2 di irisannya ada 3, kemudian anggota B 4, 5, maka semua yang 1, 2, 3, 4, 5 itu adalah gabungan daripada A dan B. Bisa ya? Itu gampang ya? Gampang. Atau perlu kita buat dalam bentuk ini? Misalnya, nah ini ya, ini ya. S, jangan S lah ya, A ya, A, B ya, berarti A ke union B. A, B, C, D, perhatikan, A, B, C, D, B, F, B, D, G, ya kan? Maka gabungan semua ini adalah digabung semua. A, B, C, D, E, F, G. Ya, gabungan saja, tinggal digabung saja. Itulah dia nih. Ya, oke ya. Bentuk diagram Venn-nya seperti ini. Ya. Ya, misalnya nih A-nya tadi A, B, C, D. Kemudian B-nya anggota B-nya F, D, G, F, B, D, G. Maka keseluruhannya ini tinggal kita tulis ulang aja semua. Tapi ingat, tidak boleh ada yang berulang ya, karena dalam himpunan urutan tidak masalah seperti ini, tidak turut kan, F, B, D, G urutan tidak masalah dan tidak ada pengulangan. Nah, oke ya. Jadi jangan sampai nanti ada A, B, C, 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 D, nggak boleh ya. Jadi tetap A, B, C, D, F, G ya. Oke ya. Bisa ya. Oke. Kemudian ini dia tadi gabungan, ini dia apa? Irisan ya. Ini dia irisan. Oke, bentuknya apa? Lambangnya apa seperti ini. Ini ya dia. Nah, ini irisan A, irisan B. Tadi udah kita singgung, sengaja saya singgung tadi supaya kalian tidak kaget kalau yang belum pernah mendapatkannya. Irisannya apa? Berarti anggota yang termasuk dari anggota yang masuk ke himpunan A dan juga masuk ke himpunan B. Misalnya kita buat ini misalnya kita rubah jadi A. Ini kita rubah jadi A aja. Ini kita rubah jadi B. Jadi ini A sama B ya. Oke ya. Misalnya A, B, C, D. A, B, C, D, gitu kan? F, B, D, G, F, B, D, G. Ada yang sama antara ini sama himpunan A sama himpunan B? Ada. Yaitu B sama B, kemudian D sama D. Berarti letak B dan D ini adalah di sini. B, D, ya. B, D ini ada di sini nih, di bagian irisannya ini. Nah, sedangkan di sini adalah A, C. Sedangkan di sini adalah F, G. Nah, sedangkan B dan D itu adalah ada di irisan. Kenapa? Karena anggota
Anggota himpunan A adalah A, B, C, D. Sedangkan anggota himpunan B adalah F, B, D, G. Ya kan? Jadi dia ada dua anggota yang sama-sama menjadi anggota A dan juga anggota B. Maka inilah yang disebut irisan. Berarti jawabannya apa irisan tuh? A irisan B. A irisan B sama dengan B, D. Oke. Jadi A irisan B adalah B, D. Ya, isinya cuma B dan D ya. Oke, karena yang ditanya ke irisannya. Bisa ya? Paham ya? Oke. Nggak usah lama-lama. Kalian bisa pelajari lagi. Kemudian apa lagi? Tadi udah union, gabungan udah, irisan udah. Kemudian komplement. Ada nggak? Kita masuk kemana nih? Difference ya. Ini dia different berarti dia apa? Pengurangan ya, pengurangan ya. Atau kalau bahasa kita apa? Selisih. Selisih ya. Selisih ya. Selisih A kurang B. Artinya apa? Artinya kalian perhatikan A kurang B ya, A kurang B. Perhatikan. Di sini ada A, himpunan A. Kalian perhatikan. Ada himpunan A. Misalnya isinya apa aja, terserah. Kemudian kita kurang B, artinya apa? Kita tutup sama B. Jadi ini B ini adalah tutup atau penghapus ya. Kita hapus sama B. Jadi apabila ada anggota A yang beririsan sama anggota B, maka dia akan terhapus. Oke, misalnya begini. Oke, masih kita pakai yang tadi ya. Ini kita rubah jadi A ya. Ini kita rubah jadi B. Oke. A selisih B, ya kan? A dulu kita pasang A, B, C, D, dah. Kemudian kita templok atau kita tempel sama B. B isinya apa? F, B, D, G. Maka yang B dan D sini itu akan ketutup sama B, ya kan? Sehingga apa hasilnya ini? Hasilnya apa? Hasilnya berarti yang ketemplok atau yang ketutup sama B itu tidak dihitung, berarti terhapus. Jadi isinya daripada A kurang B itu adalah himpunan A, C. Kenapa? Karena B sama D-nya udah ketutup, ketemplok sama ini kan himpunan A itu kan A, B, C, D. A, B, C, D. Cuman B sama D-nya udah ketutup sama B, himpunan B. Karena di himpunan B ada juga B dan D. Sudah ketemplok atau udah ketutup. Nah, boleh kita taruh tangan kita. Jadi ada himpunan ini, kita tutup sama tangan kita. Maka yang bagian yang tidak tertutup inilah dia hasil daripada A selisih B. Bisa paham ya? Bisa paham saya kira ya. Jadi main tutup saja. Jadi misalnya ada himpunan A, kita tutup sama himpunan B. Maka bagian yang tidak tertutup itulah dia jawabannya. Oke ya, hasilnya ya. Oke. Kemudian komplement ya. Komplement. Oke, komplement ya. Bagaimana kita menghitung komplement? Komplement adalah semua yang di luar himpunan komplement. Misalnya begini. Misalnya tadi A ya. Tadi A, kita ada himpunan A tadi kan. A, B, C, D. Ya kan? Oke. Maka selain komplement itu adalah selain dari himpunan A. Nah, oke. Selain dari himpunan A adalah komplement. Jadi himpunan A tadi apa sini? A, B, C, D, ya kan? Nah, terserahlah mau di mana letaknya. Maka semua yang di luar himpunan ini itulah komplementnya. Jadi apa komplementnya ini?
Ya, berarti kalau tadi di sini himpunan ini ditambah yang di luar himpunan ini, itulah dia komplemennya. Misalnya di sini ada apa tadi? F, G kan? Karena CD-nya merupakan bagian dari himpunan A. Maka komplemen itu artinya di luar himpunan A. Itulah jawabannya. Jadi A komplemen, kalau yang tadi ya, yang tadi di atas berdasarkan yang di atas, berarti yang tinggal di sini adalah F sama G, ya. Nah, seandainya di luar ada H di sini, maka juga termasuk ya, koma H, gitu ya. Oke, seandainya di luar ini ada H ya. Nah, seandainya di luar ini ada H, ya kan? Maka termasuk H. Ini misalnya sini ada H, ini H. Ya. Bisa paham ya? Jadi segala sesuatu di luar A, himpunan A, karena himpunan A komplemen adalah segala sesuatu di luar A. Berarti yang tidak termasuk di A. Berarti tadi di B ada F, D, F, G, D, B, D kan. Tapi kan BD adalah bagian dari A. Jadi BG termasuk dalam himpunan A. Maka komplemennya itu di luar. Berarti yang tinggal yang kita baca adalah F sama G. Tambah misalnya ada H di luar. Di luar kedua himpunan ini ada H. Jadi dia jawabannya adalah FGH. Oke, bisa ya? Kalau komplemen dari B. Kalau komplemen dari B apa? Kalau komplemen dari B artinya apa? Kalau di sini ada apa nih? F, G kan? Jadi ini B ya, tadi B sama D sini ya. Nah, F, B, D, G kan? F, B, D, G. Maka yang F, B, D, G ini adalah himpunan B. Jawabannya berarti yang di luar. Jadi himpunan B. Yang di luar himpunan B apa? A sama C. Sama himpunan di luar ini. Apa? H ya. Itulah dia jawabannya. B komplemen, himpunan B komplemen itu ada, inilah jawabannya. Anggota-anggota di luar daripada anggota B. Sedangkan anggota B adalah anggota B adalah apa? Anggota B adalah F, B, D, G. Ya, itu anggota B. Maka yang di luarnya itu adalah jawabannya ya. Maka yang di luar itu adalah jawabannya. Berarti jawabannya adalah A, C tambah H di luar daripada anggota. Oke, bisa ya? Saya kira bisa ya. Oke, kemudian beda oke, ini udah. Kemudian apa lagi? Operasinya yang sering dipakai. Oke, ada satu lagi ya, namanya simetrik diferensial, simetrik diferent atau beda setangkup. Kalau bahasa kitanya beda setangkup. Dia itu anti apa? Biasanya disebut simetrik difference ya, difference. Atau bahasa kita beda setangkup boleh lah ya, beda setangkup bahasa Melayu ya. Kita pakai bahasa Melayu beda setangkup. Itu bentuknya begini ya. Itu dia komplemen daripada irisan ya. Bukan komplemen daripada irisan sih.
kebalikan daripada irisan maksud saya, bukan komplemennya. Ya, ini ada S, gini ya. Oke. Nah, maka beda setangkup itu adalah di luar daripada kalau kita irisan yang kita hitung adalah yang tengahnya kan, yang irisannya. Tapi ini kalau beda setangkup yang kita hitung adalah di luarnya. Jadi A, B di luarnya. Kalau tadi yang kita pakai anggota tadi yang A, apa tadi anggotanya? A, B, C, C, D ya. Kemudian B tadi apa anggotanya? Anggotanya apa B? F, B, D, G ya. Nah, ini kan sama dia nih. Ini kan dia ada sini ya. Ini ya. Sama D ya. Nah, ini ya. D ya. Nah, ini kan ada di tengah ini. Maka yang ini tidak kita anggap, maka dia A beda setangkup B sama dengan, maka tidak termasuk yang irisan. Berarti dia adalah, jawabannya adalah A, C, F, G. Itu dia jawabannya. Karena yang irisannya tidak dihitung, ya, bukan merupakan jawaban, bukan merupakan hasil daripada A beda setangkup B. Bisa ya, bisa paham ya? Jadi dia kebalikan daripada irisan tadi. Kalau irisan yang kita A irisan B yang kita hitung adalah tengah-tengahnya ini. Tapi kalau beda setangkup A beda setangkup B, maka yang kita hitung adalah selain irisan, yaitu bagian A yang tidak masuk irisan dan bagian B tidak masuk irisan, yaitu kalau di sini tadi A, C, F, G. Bisa paham ya? Ini kan dari A. Kenapa? Karena B ada di sini, D ada di sini. Jadi itu merupakan irisan, itu tidak dihitung. Hasilnya adalah di luar irisan. Oke ya? Bisa paham ya? Bisa paham saya kira. Oke, baiklah, karena sudah 1 jam lebih, kita akan lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya pembahasannya. Kita tutup aja materi kita hari ini. Kita stop dulu sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.